Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peternak, para pemirsa, ini sapinya Pak Muhammad. Mulai kemarin itu nggak mau makan ya, masih berdiri kemarin ya. Nggak mau makan, terus minum, enggak mau, terus ngongsrong. Iya. Anu ngilur, Apa? banyak ngilur ya. Iya. Terus nggak ngeledong ya, Enggak, karena teledongnya hitam teledongnya. Terus kencing. ya kencing lah. Kencingnya, tadi kencing ya. Barang kencingnya. Terus ini mulai tidur gini mulai kapan? Cetak kali ya. Tadi pagi. Oh, enggak mau bangun ini. Nggih. Wis ini marun tak Tadi obati. bangun. Tadi bangun. Iya. Tidur lagi seperti ini, ngongsrong. Tidur lagi posisinya tidak tetap gitu loh. Nggak Dokter. tetap. Kakinya itu kadang Ini kepala yang mau ditaruh gitu ya. ya kadang. Anu, ibu-ibu bapak, ini penyakit ini biasa menyerang sapi umur 4 tahun ke bawah. 2 tahun. 2 tahun nggih banyak. Ini namanya penyakit demam sapi. Itu tadi gejalanya nggak mau makan. Iya. Padahal pagi ini makannya banyak ya. Iya. Terus nggak mau makan, berhenti Lah, satu ngilur. kali makan ini. Ya, terus ngilur aja ilen. Nah, kalau ketemu sapi seperti ini, memang nggak usah dikasih jamu, nggak usah dijamu, nggak pernah usah. dikasih Ya. apa-apa. Terus kalau di karung ini memang dilepas. Terus kalau bisa ini tamparnya dikendori. Jadi kalau mau berdiri, terus ini kalau mau berdiri, ini enaknya di tanah sebetulnya kalau ini licin. Nah, kalau ini kepalanya tidak ditaruh di bawah, nggak apa-apa. Kalau dari bawah, posisi yang ini parintu. Nah, terus perutnya kan kayak kenyang ya, kayak malu nggak makan. Iya. Ini dipijet-pijet gini. Terus nggak usah dikompres. Terus kalau anu makannya didulang, disuapin, ini satu-satu. Nek Nggak bu, mau. lo nggak mau sih ya. Heeh. Biasanya mau gini. Satu-satu nek banyak nggak mau. Dulu kan wangi. Oke, bertahap. Ya kudu ngopeni kan. Biasanya mari disuntik ngono kok enak ini kan panas ini. Iya, panas. Iya. Nggih pun mari ini kula suntik. Alhamdulillah sapinya Pak Muhammad sudah berdiri mulai tadi pagi. Jadi para peternak, para pemirsa, kalau sapinya tiba-tiba tidak mau makan, terus ngongsrong, ngilur, kalau bahasa Madura jailen, terus kotorannya kering, perutnya kayak kembung, itu segera menghubungi dokter hewan. Kalau sapinya masih berdiri sebelum diobati, kalau jerambaknya licin, segera dipindah ke luar di tanah. Karena dikhawatirkan nanti kalau sapi berdiri gampang kepreset. Tapi kalau sapinya itu keburu tidur, tidak berdiri, ya dikendori. Talinya kemarin dikendori. Terus kadang-kadang sapi ini setelah diobati ada yang 1 hari berdiri, ada yang 2 hari, ada yang 3 hari. Kalau yang nggak berdiri bangun sampai lebih 1 hari, itu kalau pertama berdiri kaki kiri di bawah gitu ya, itu besoknya dirubah, dibalik. Terus kalau belum berdiri dibalik gitu. Terus kalau ada sapi seperti ini, nggak usah dicontang-contangi kopi, kunir, atau telur. Nah, ini terus kalau belum mau makan, itu didulang. Kali ini kayaknya sudah mau makan. Didulang sedikit-sedikit dari samping ini. Nah, didulang sedikit-sedikit. Karena ini masih pemulihan. Oh, dari kemarin sudah disuapin. Nggih, dari kemarin nggih. Iya. Pakai cara ini. Nggih, terus ndak usah panik. Nggih, panik iki biasa wong Ya, panik, Pak. harga tinggi nggih. Soalnya sudah pernah kejadian Iya, panik. nggih. Nah, ini yang belum kejadian ini disampaikan nanti untuk pengetahuan lah. Jadi kalau sapinya gejala seperti kemarin tidak makan, terus ngongsrong itu segera menghubungi dokter hewan. Kalau belum datang, nggak usah dicontangi, nggak usah dijamoni. Terus kalau masih berdiri, kalau jerambanya licin, dipindah yang nggak licin. Dikhawatirkan nanti kalau jerambanya licin, pas tidur mau bangun, keplekang. Ini yang sulit diobati.
Terus tapi kalau sudah terlanjur tidur nggak bangun sampai setengah hari, ya karungnya dilepas. Terus nggak usah dikompres. Kalau sampai 1 hari nggak bangun, dibalik. Caranya balik kan didorong gitu. Dibalik gitu. Terus udah wis disuapin. Nah, sapi penyakit ini kalau sapinya itu gendeng apa kutu nggak kesit, itu memang bangunnya agak lama. Tapi kalau sapinya itu kesit biasanya cepat. Terus kalau sapinya itu biasa nggak terlalu gemuk, gini biasanya ya 1 hari berdiri. Tapi kalau sapinya gemuk, nah itu kadang 2-3 hari. Apalagi yang gemuk dan banyak licin itu segera ditaruh di luar. Nah, pencegahannya supaya sapi ini kalau supaya tahan terhadap penyakit seperti ini kan penyakit demam 3 hari. Supaya sapi ini tahan, itu kalau melihara mulai nyape di tonggar atau beli dari pasar, beberapa hari atau 3 hari dikasih obat cacing. Obat cacing itu diulang 3-6 bulan sekali di obat cacing. Seperti anak-anak itu ya. Iya, di obat cacing. Terus minumnya kasih vitamin mineral. Jadi pertumbuhannya bagus, rumputnya cukup. Kalau ada penyakit itu pengobatannya gampang. Ini. Nah, ini pas sinari masuk, nggak usah dikeluarkan. Terus kalau musim-musim seperti gini nih, yang cuaca panas, kalau mengeluarkan sapi jangan lama-lama. Jangan sampai pagi sampai sore, apalagi tempatnya panas. Itu nambah stres. Ini penyakit ini. Kalau kena panas tambah stres. Jadi langsung ya kepanasan. enggak kepanasan, enggak gampang kena penyakit. Kalau ini nyerang sapi yang bunting 5 bulan atau 6 bulan, sapi umur bunting pertama atau anak kedua sampai anak ketiga. Kalau waktu kecilnya itu belum bunting, tidak kena penyakit ini, kalau kena gampang abortus, keguguran. Biasanya musim seperti ini memang nggak ada ciri om sapi sakit, nggak ada yang layat ya. Tahu-tahunya berapa hari itu ada sapi keguguran biasanya gini. Kalau mulai kecil nggak kena, tapi kalau sapi betina itu mulai umur 6 bulan sudah kena penyakit ini, nanti kalau bunting biasanya kebal. Terhadap penyakit itu. Oke, kalau nggak pernah, tiba-tiba pas kawin terus bunting 5-6 bulan, mau makannya tetap kayaknya nggak sakit, tahu-tahu keguguran. Itu penyakit ini. Penyakit ini demamnya tinggi, panas. Kadang-kadang langsung jatuh, langsung mati. Wah, itu. Ya sering kali itu. Ya pencegahannya itu. Terus supaya sapi itu nggak menularkan ke penyakit yang lain, kan ini ditularkan biasanya lemut, nyamuk, sama lalat. Sapi yang sakit diobati. Ini kan nggak ada udah lalatnya. Kemarin kan ada nih. Mungkin diobati. Dikasih bubuk itu. Iya, mati. Iya. Jadi sapi itu kalau obat cacingnya rutin 6 bulan, 3-6 bulan sekali, vitaminnya ada, terus nggak ada lalat, nyamuk, nyaman. Rumputnya banyak kayak gini. Wis gelis gemuk wis. Ya, rumputnya banyak terus minumnya cukup. Jadi ini penyakit demam, ini nular, duduk mergo kandange. Kalau ini misalnya jenengan jual ge, terus beli baru, terus gak pernah sakit, penyakitnya yang umum ini. Ini wis penyakit umum sapi itu, namanya demam. Kalau sapinya tahan ya, kondisi bagus, 3 hari sembuh sendiri. Kalau ndak tahan, pas tidur, ndak tahu caranya tidur terus kepalanya jatuh di tanah. Di toilet lemah ngono lho, wedi ngene. Iku nek takut moro dijual. Nggih. Kan moro dijual. Nah, dijual yang beli ngerti pindah aja berdiri. Nah, kalau sudah posisi itu harus bahasa Madura parindo, didorong. Tadi kepalanya tidak sampai ini cepat. Kadang-kadang didorong gini, kalau sapinya kesit langsung berdiri. Itu caranya gitu. Jadi ini ada sapi sakit memang tidak perlu panik. Terutama sapi kalau kepalanya taruh di tanah itu harus dibantu. Itu seringkali kejadian itu. Terus karungnya dilepas. Kalau ini karungnya tidak dilepas, kalau pas tidur mau berdiri, ketarik tamparnya tidur lagi, nggak mau bangun.
Kalau ini nggak dilepas. Terus kadang-kadang ada adat dikasih apa gombal yang dibakar itu. Nggak perlu itu, malah keselapaan itu. Ini senapasi susah dikasih itu, nggak perlu. Keselapaan. Kenapa? Iya, enggak, itu adat itu nggak perlu. Kadang-kadang diberikan rujak. Enggak. Iya, yang pedas itu. Iya, itu tujuannya diberikan rujak memang ada benernya tuh Biar nggak perlu. Kan kalau liurnya keluar. Iya, kalau kena penyakit ini, perutnya ini kan nggak sembeng, nggak gerak. Iya. Nah, dikasih gini biar ngenyang. Nah, supaya ini gerak, kadang ini dikasih kayu yang bulat gini, ya, dipalangkan dikasih gini. Ini kalau ngunyah ini gerak. Atau perut sebelah kiri dipijetin ini, dipijet gini, dipijeti pelan, tekan, nanti kempes. Niku carane. Niki 2-3 hari bagus. Niki masih pincang nggih. Sik kaku sikil yo. Itu mau berak. Oh, ini dipijet gini langsung berak. Nggih. Ini berak. Terus kalau ada pincangnya ndak perlu dikompres. Ini karena panas. Oh, ini berak ini. Ini pincang ndak perlu dikompres. Nah, dikompres karena dalamnya ini masih panas, pas yang pakai kompres itu panas, nanti luka-luka tambah berat. Jadi nek sembeng niku dienaken. Kemarin ya dikasih daun apa ya? Simbukan. Masih ditanyang simbukan adat. Tapi yang penting itu ngeten niki. Nah, niki mboten koyok kembung karena perutnya itu ndak gerak saking panasnya tubuh. Ciri sapi panas itu kalau ngongsrong aja ilen ngilur. Iya. Kalau dibuka gini panas ini. Nah, itu didulang ndak mau, itu dijuju, dilepeh, apalagi rata-rata ini. Itu kemarin panas tanduknya itu. Enggak panas, megang tanduknya panas itu. Itu kalau ndak kuat kegeblak sapinya. Makanya kalau sapi seperti ini panas, pernapasan itu pencernakan ini rada terganggu. Nek dicontangi gampang keselak. Itu sing garai gak ketolong. Nggak dikasih apa-apa. Nggih, pokoknya ndak saya apa-apa terus betul itu nggih. Nah wis gini nih sawah kempal penyakit iki. Jadi penyakit sapi itu yang umum itu demam ini, terus ada lagi diare. Terus ada lagi gatel gitu. Macam-macam. Ini sing umum nih sapi jantan. Nah, sapi betina ketambahan pentosen, broyong, dulur ndak metu ngono. Nggih. Jelas nggih, Bun? Nggih. Ya, begitu para peternak, para pemirsa, kalau ada apa-apa dengan sapinya segera menghubungi dokter hewan. Kalau di wilayah itu jauh petugas, pencegahannya seperti tadi itu. Kalau ada sakit ditempatkan yang nggak licin, terus ya didulang. Perutnya kalau kembung dipijet-pijet gitu. Terus boleh dicontangi, agak membantu itu air kelapa muda. Kalau sapi segini 2 atau 3. Atau minumnya gula kelapa dimasak, terus dicampur air dingin diminumkan. Nah, pencegahannya supaya tidak gampang kena penyakit ini, pertama obat cacingnya itu rutin 3-6 bulan sekali. Minumnya kasih vitamin. Kalau kondisi cuaca panas, kalau mengeluarkan, tidak perlu lama-lama. Mengeluarkan sapi itu sampai pukul 2:30. Oh, mengeluarkan sapi itu yang penting itu jam 9 sampai jam 12. Misalnya repot pagi ke sawah, tidak usah dikeluarkan. Nanti pulang dari sawah jam 11 gitu, dikeluarkan. Mau berangkat lagi jam 2 dimasukkan. 3 jam cukup. Kan ngersi kandang kan cukup. Anek dikeluarkan mulai jam 7 sampai jam 4. Tidak semaput di luar aja untung itu. Ada kejadian itu. Semaput gak bisa ditolong. Jadi ngelekan sapi itu antara jam 9 sampai jam 12 yang penting. Karena sinar mataharinya itu bagus. Untuk sapi, kalau sapi betina tidak pernah dikeluarkan. Kalau doro, birainya mundur biasanya. Ini sapi betina, kalau tidak kena sinar matahari. Oke.
Jadi pengalaman niku pun. Nek soalnya pengalaman itu cepat merubah, apalagi pernah kena masalah. Oke, ya itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.